Halo rekan-rekan, Assalamualaikum, Shalom, Shalom Alaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebaikan hanya untuk kita semua. Ketemu lagi bersama saya Rianti di channel OSI Indonesia. Channel yang membahas tentang dunia seni peran, baik itu film, sinetron, maupun teater. Dan juga tentang budaya Indonesia, dan juga fotografi. Begitupun dengan orang-orang yang ada di panggung sandiwara, ya. Di episode kali ini rekan-rekan saya mau membahas tentang mencari investor untuk produksi film. Tentunya kalau misalnya orang mau membuat film, biasanya gitu ya, kalau yang belum ada modal, dia akan mencari pemodal atau investor untuk menggarap sebuah karya, seperti itu rekan-rekan. Jadi biar bagaimanapun yang namanya produksi film pasti membutuhkan dana gitu kan. Ya maka dari itu bagaimana sih gitu cara yang tepat atau strateginya gitu untuk mencari investor atau sponsor barangkali untuk mendapatkan dana untuk produksi. Jadi kalau misalnya rekan-rekan punya planning nih atau punya project untuk membuat sebuah film, baik itu film panjang maupun film pendek ya, tentunya kalau teman-teman belum ada modal pasti mencari investor gitu kan. Nah, maka dari itu di sini saya mau memberikan tips atau strategi bagaimana caranya untuk mendapatkan investor yang tepat begitu ya. Artinya begini rekan-rekan, saya kasih saran, jangan sekali-kali bekerja sama dengan orang yang pelin-pelan. Dalam artian dia nggak punya pendirian. Jadi begini rekan-rekan, kalau misalkan Anda bekerja sama dengan orang yang pelin-pelan atau yang nggak punya pendirian, bisa-bisa di tengah jalan orang itu berubah pikiran. Maka dari itu tetap harus lihat sikapnya juga, attitude-nya juga perlu dilihat nih. Bukan hanya banyaknya duitnya yang dia punya, akan tetapi bagaimana konsistensinya beliau yang jadi investor untuk bisa terus bekerja sama sampai film ini selesai digarap. Ya, sebelumnya subscribe dulu dong, karena subscribe itu kan bisa mendapatkan pahala karena membuat channel orang itu bisa menjadi maju. Ya rekan-rekan, keterbatasan dana itu sudah menjadi alasan klasik ya, udah alasan melegenda nih bagi orang-orang yang mau menggarap film. Akan tetapi ya kan semua juga butuh dana rekan-rekan, belum untuk sewa alat begitu kan, kalau perlu beli alat atau bayar para pemain, bayar para kru, bayar catering, bayar sewa tempat dan lain sebagainya, juga properti begitu ya. Tentunya pasti ya yang maksudnya belum punya atau tidak cukup dana begitu untuk mendapatkan sebuah project. Intinya jangan sampai ide brilian kita itu yang akan menjadi karya hanya sebatas di atas kertas ya rekan-rekan. Biar bagaimanapun juga kita harus bertekad atau berjuang supaya karya kita yang tadinya hanya di atas kertas yang baru berbentuk skenario itu jadi dalam bentuk film. Ya, sayang sekali bukan, kita yang udah punya ide brilian, ide yang cemerlang, ide cerita yang bagus, yang pastinya insya Allah akan disukai banyak orang begitu ya, dan juga bermanfaat ceritanya. Tetapi mandek gara-gara masalah uang ini tadi gitu. Memang gak gampang sih rekan-rekan untuk mencari investor yang bisa mempersatukan hati antara si pemodal dengan si sineas ini yang ingin membuat film. Ya, mereka yang berhasil banyak juga rekan-rekan, mereka yang berhasil mendapatkan investor itu adalah orang-orang yang gigih, ya benar-benar berjuang dan betul-betul ada kemauan. Jadi nggak setengah-setengah begitu rekan-rekan. Maka dari itu rekan-rekan yang mau mendapatkan pemodal, mendapatkan sponsor itu karena kegigihan rekan-rekan pasti berhasil begitu. Ada pemilik modal yang bisa dilibatkan dalam sebuah produksi film ya rekan-rekan. Akan tetapi langkah baiknya sebelum kita bertemu si pemodal itu kita persiapkan dulu apa yang mau kita tawarkan pada si pemodal itu. Minimal uangnya tersebut balik lah gitu, bisa dibilang balik modal begitu rekan-rekannya. Jangan sampai si pemodal tuh rugi gara-gara kita. Nah, mau nggak kita ngegantinya gitu, bisa nggak kita ngegantinya kalau misalkan dia sudah andai kata gini, misalkan rekan-rekan dapat seorang pemodal investor, berhasil tuh ceritanya, misalkan rekan-rekan butuh uang 2 miliar untuk sebuah project film. Oke lah, si pemodal tuh ngasih 2 miliar, akan tetapi jaminannya untung nggak tuh? Kalaupun nggak untung, setidaknya uang dia yang 2 miliar tuh balik gitu. Jangan sampai ya
ternyata yang balik cuma 500 juta. Nah, rekan-rekan akhirnya nanggung utang 1,5 miliar kan, repot nantinya, hanya karena pengen berkarya tapi malah menderita. Jadi tawarkan dulu apa yang maksudnya persiapkan dulu apa yang mau kita tawarkan pada si pemodal ini, apa aja sih. Yuk buat proposal penggalangan dana untuk produksi film. Proposal yang kuat adalah proposal yang mampu memberi informasi tentang rencana produksi film secara spesifik, padat, jelas, dan langsung pada pokok ya, yang artinya tidak bertele-tele gitu rekan-rekan. Pastikan apa yang ditulis pada proposal itu menarik, realistis, dan ditulis dengan baik gitu kan. Timeline yang realistis dan jadwal produksi itu ya sertakan juga rekan-rekan, pastikan itu ya. Lampirkan ini ya surat pengantar yang singkat tetapi mampu memberikan gambaran tentang tujuan dari produksi film tersebut rekan-rekan. Jadi gini ya rekan-rekan, surat pengantar itu rekan-rekan itu ujung tombak dari proposal. Maka dari itu coba periksa lagi ejaannya dan juga tata bahasa yang baik dan benar begitu ya. Jangan sekali-kali berasumsi bahwa pemilik modal adalah orang-orang yang paham soal film. Saya nggak yakin tuh berapa banyak pemodal-pemodal yang masukkan dana ke sebuah produksi film, dia paham nggak soal film. Bisa iya, bisa tidak, cuma kebanyakan sepertinya tidak rekan-rekan. Maka dari itu jangan sekali-kali berasumsi kalau mereka si pemodal ini paham soal film. Maka dari itu kita yang paham soal film, ya kasihlah gambaran tentang film supaya mereka juga bisa paham, sepaham dengan mereka begitu. Intinya kalau sudah sepaham ya itu jadi kemungkinan persentase kemungkinan itu akan lebih besar kan. Intinya mencari investor untuk untuk produksi film itu sama aja kita menjual ide kita tuh. Maksudnya produksi film mulai dari ide kita udah menjualnya begitu. Itu ya bolehlah kita meminjam strategi dasar itu untuk manajemen pemasaran. Disebutnya itu marketing mix ya, artinya bauran pemasaran gitu rekan-rekan. Bauran pemasaran ini terdiri dari 4 macam ya rekan-rekan, yang biasa disebut dengan 4P atau 4P lah. Apa aja sih itu? Itu product, price, place, dan promotion. Inti utama dari bauran pemasaran ini adalah bagaimana untuk membuat produk yang baik gitu. Penetapan harga yang sesuai, distribusi yang tepat sasaran, dalam waktu yang tepat, dan penggunaan media promosi yang efektif rekan-rekan. Yang pertama produk ya. Produk itu mengacu pada value yang terdapat pada produk tersebut itu rekan-rekan. Karena produk itu bisa memenuhi kebutuhan konsumen serta penanganan kualitasnya juga rekan-rekan. Produk yang baik itu produk yang bisa menjual dirinya sendiri. Dia bisa menarik perhatian dan meyakinkan orang untuk membelinya atau mengonsumsinya. Nah, setelah ide terbaik itu sudah didapatkan, segera bikin alternatif judul rekan-rekan. Nah, terus tentukan satu judul yang paling menarik menurut rekan-rekan itu apa gitu kan. Karena judul ini kan jadi brand dalam film. Pemilihan judul yang mudah diingat, mudah dibaca, serta pemilihan font yang tepat gitu ya rekan. Itu semua akan mampu memberikan informasi dan kesan melalui film yang mau digarap tuh. Ide dasar film yang unik, sudut pandang yang baru begitu ya. Kontribusi film terhadap sebuah persoalan akan menjadi poin paling penting. Perencanaan tentang konsep yang matang, terukur, dan akurat didukung dengan kemampuan teknis produksi yang baik, yang akan bernilai lebih untuk ditawarkan. Membuat semacam simulasi berupa trailer film misalnya gitu kan, itu bisa memberikan gambaran gitu ya, gambaran produk gitu kepada calon konsumen atau calon penonton rekan-rekan. Nah, yang kedua price ya. Price itu adalah harga ya. Dalam bahasa Inggris kan price itu harga. Nah, maksud dari price ini apa gitu? Ini mengacu pada harga produk agar konsumen itu rela mengorbankan uangnya untuk membeli produk kita itu gitu. Ini mencakup strategi penentuan harga produk ya rekan-rekan, agar bisa bersaing dengan produk-produk kompetitor gitu ya. Buatlah budget yang masuk akal untuk proses produksi, promosi, dan distribusi. Karena film itu kan bukan cuma produksi aja rekan-rekan, tetapi ada promosinya juga dan distribusinya begitu rekan-rekan. Ya meskipun membuat budget yang masuk akal, tetapi jangan juga bikin budget yang terlalu ketat rekan-rekan, karena ada biaya yang tak terduga itu kan. Setidaknya masukkan biaya yang tak terduga itu 10% lah dari budget yang diminta begitu. Tapi angka total itulah yang menjadi budget tetap dalam produksi film itu rekan-rekan. Nah, angka inilah yang ditawarkan kepada penyandang dana itu ya untuk produksi film itu, investor gitu ya.
Nah, rekan-rekan, kalau film yang mau diproduksi Anda ini bersifat non-profit, mungkin gambaran di atas itu atau angka itu udah cukup lah gitu ya. Tetapi kalau misalkan itu untuk profit, mencari keuntungan begitu, tentu harus ada perhitungan laba rugi ya gitu. Untung ruginya tuh harus dihitung juga termasuk dalam BEP-nya itu dan juga sebagainya gitu. Berbagai saluran distribusi film bisa dirancang untuk menaikkan omset penjualan. Ini ya untuk penetapan harga penjualan target penjualan tiket begitu kan, penjualan DVD-nya begitu, atau juga bisa screening fee gitu. Bisa juga untuk rencana penjualan merchandise film ya rekan-rekan, itu bisa masukin juga di dalam anggaran begitu. Akan perjanjian untuk membagi-bagi profit kepada para investor. Pembagian profit ini bisa diatur dengan beberapa term gitu ya, sesuai dengan perjanjian yang dibuat lah gitu. Harga nggak selamanya berarti uang rekan-rekan. Masukan juga tentang kesiapan dalam memberikan kesanggupan, memberikan informasi, undangan, dan juga bisa aja tiket begitu ya rekan-rekan. Kalau suatu saat ini film yang sudah diproduksi terpilih oleh festival film yang bergengsi gitu rekan-rekan, tawarkan juga kepada para investor untuk menyisihkan sebagian profit untuk produksi film selanjutnya. Nah, yang ketiga ada place ya. Place ini kan artinya tempat, maksudnya gitu mengacu pada tempat produk tersebut dipasarkan rekan-rekan. Ini film mau dibawa kemana nih, mau dikemanain, mau lari kemana gitu kan. Waktu yang tepat pastinya, dan bagaimana supaya produk tersebut bisa dijangkau oleh konsumen. Merencanakan dan menentukan saluran distribusi film ini ya termasuk penting rekan-rekan, sangat penting malah. Supaya film itu nggak bisa, maksudnya film itu nggak cuma jadi penjaga folder di komputer pribadi, apalagi cuma jadi hiasan di lemari, disimpan di laci, ntar yang nonton siapa. Ya, intinya dengan memperluas jaringan distribusi itu rekan-rekan, maka bisa semakin mudah ya mempertemukan film dengan penontonnya begitu. Bukan cuma itu, tetapi banyak juga yang ikut mengapresiasi karya film tersebut. Meskipun demikian ya, menentukan segmen untuk penonton, penonton itu yang sesuai dengan film akan lebih bijak daripada harus memaksa semua penonton untuk bisa menonton film kita itu. Dengan menentukan segmen-segmen yang jelas, film akan bisa lebih dinikmati dan diapresiasi oleh mereka. Selain itu akan lebih mudah menentukan target promosi ya, karena target pasar kan udah jelas gitu ya. Jadi bisa lebih efektif gitu kan. Tentuan segmen itu bisa dilakukan misalnya secara geografis gitu ya rekan-rekan. Daerah mana saja nih ya, lokal, nasional atau internasional begitu. Terus secara demografi, misalkan usia, status keluarga gitu kan, siklus hidup, pendapatan, pendidikan, dan juga sebagainya gitu rekan-rekan. Juga faktor psikologis juga bisa, misalkan kelas sosial, gaya hidup ya, dan juga kepribadian bisa. Distribusi film itu berkaitan dengan pengiriman, penyimpanan, dan ketersediaan ya rekan-rekan. Maksudnya ketersediaan film untuk diakses ke beberapa format gitu rekan-rekan. Ini juga berkaitan untuk waktu yang tepat ya dalam mendistribusikan suatu karya. Contohnya, film pertama kali tayang di bioskop begitu. Terus diputar kepada komunitas-komunitas lalu membuka forum diskusi begitu ya. Terus berlanjut ke televisi, kemudian bisa juga melalui penjualan DVD gitu kan. Dan jika memungkinkan ya bisa diupload ke internet gitu ya. Ya, pilihan metode ini distribusi juga tergantung pada keadaan rekan-rekan. Maka dari itu rencana untuk distribusi harus dibuat serealistis mungkin. Jangan hanya yakin tapi gagal. Banyak loh orang yang udah yakin, optimis tapi gagal. Boleh yakin tapi sesuaikan dengan keadaan. Jangan hanya yakin tapi ya begitulah. Saya banyak temen tuh yang berkarya, punya duit bikin film dengan gue bakal sukses nih di ini, film gue bakal maju dan menghasilkan uang begitu ya. Tetapi bukan gagal, artinya penonton kurang minat sama filmnya. Ya dia bikinnya pakai ego sih gitu, nggak pakai bagaimana melihat selera pasar begitu rekan-rekan. Gimana kita mau sukses kalau karya kita nggak disukai orang? Kan kalau mau sukses harus disukai banyak orang dulu. Kuncinya itu. Yang keempat nih, poin terakhir ada promotion. Promotion itu ya promosi begitu. Yang dalam bahasa merupakan usaha untuk berkomunikasi dengan calon konsumen rekan-rekan. Melalui media informasi diharapkan bisa memberikan informasi selengkap mungkin kepada mereka. Ya mereka ini maksudnya calon konsumen begitu. Ya supaya konsumen itu bikin keputusan untuk membeli gitu. Ini jalannya seperti itu. Ya rekan-rekan melakukan promosi melalui iklan, publisitas gitu kan, dan juga hubungan massa itu seringkali membutuhkan dana yang besar.
Untuk itu kreativitas sangat penting buat menekan biaya promosi. Coba bikin media-media baru yang unik ya, yang di luar kebiasaan promosi gitu. Buat blog atau website mengenai tentang film yang mau diproduksi begitu. Ya harus sejelas dan kreatif mungkin memberikan informasinya itu. Para investor di luar sana itu bisa mengerti tentang ide dari film. Ya jadi kurang lebihnya itulah ada 4 strategi tadi ya. Pertama dari mulai ya produk ya. Terus yang kedua price ya. Yang ketiga place, yang keempat promotion. Ya sekiranya itu ya rekan-rekan yang bisa saya strategi yang bisa saya paparkan kepada rekan-rekan ini untuk mendapatkan atau menggait investor membuat film, mau film besar maupun film kecil, mau film panjang maupun film pendek, atau juga film yang lumayan atau sedang atau ukuran medium bisa. Ya rekan-rekan, kalau misalnya usaha ini yang saya beberkan ini kurang bisa tepat, mungkin usaha kita yang kurang. Yang pasti saya ini ngomong seperti ini berdasarkan pengalaman dari teman-teman saya, bukan pengalaman saya loh ya. Saya belum pernah membuat film dengan cara mencari investor. Tapi teman-teman saya nih gitu, yang mencari investor bagaimana caranya, saya ajak ngobrol. Mereka bilang seperti apa yang saya paparkan tadi kepada rekan-rekan. Maka dari itu rekan-rekan, alangkah baiknya saya berbagi ilmu ini kepada rekan-rekan. Ini juga ilmu yang saya dapat dari mereka semua nih, teman-teman saya yang cerita pada saya, dan saya rangkum ya seperti inilah gitu. Ternyata itu kuncinya 4 tadi, produk, promotion, place, dan price gitu. Maybe kita akan dapat lah itu investornya. Next, di kesempatan lain saya juga akan membahas tentang bagaimana mendapatkan dana untuk produksi film selain dari investor. Masih banyak jalan menuju Mekah dan Madinah, masih banyak jalan menuju Roma, masih banyak jalan menuju Vatikan, masih banyak jalan menuju apa yang kita inginkan dan apa yang kita impikan. Jadi jangan hanya berharap satu pada investor. Artinya kalau kita berharap pada satu, ya kita udah investasi hati kepada satu itu. Harusnya kita berharap pada banyak cabang tuh gitu ya. Ya rekan-rekan, terima kasih yang sudah menyaksikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf karena keterbatasan ilmu ini ya gitu rekan-rekan. Ilmu itu luas dan di sini bukan maksud saya menggurui, tetapi kita sama-sama saling belajar karena hidup adalah belajar. Terima kasih untuk yang sudah nonton, yang udah like, yang juga udah share, apalagi yang subscribe nih, semoga berkah deh hidupnya. Amin. Saya Rianli, salam sinema, salam budaya, dan salam perfilman Indonesia. Osi, salam satu lensa. I love you kalian, terima kasih.